adalah ini peringatan bagi warga, bagi siapapun ya, para politisi, para pemimpin untuk segera merubah diri agar memperhatikan rakyat. Punya aspirasi untuk kita sama-sama membangun demokrasi. Yang ketiga, ya, di mana 8 orang yang tadi ditahan, kesepakatan kami dengan Bapak Kapolda itu dibebaskan kembali di antara warga mereka yang ikut demonstrasi. Jadi harapan saya dengan kondisi ini, yang terakhir harapan saya ya sudah, karena sudah pagi, jam 1 pagi, semua capek ya pulang aja. Suasana kota mendadak berubah. Ribuan massa berbondong-bondong memenuhi jalan raya dengan spanduk, teriakan, dan nyanyian protes. Mereka menuntut keadilan, kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat kecil, serta perubahan yang nyata. Suara klakson bercampur dengan teriakan, menciptakan ketegangan yang sulit dihindari. Di tengah situasi itu, para aparat mulai berjaga dengan barisan rapat. Ada rasa khawatir bahwa kericuhan bisa pecah sewaktu-waktu. Demonstrasi ini bukan hanya sekadar protes, tetapi juga ujian besar bagi kepemimpinan daerah. Bagaimana seorang pemimpin memilih jalan menghadapi rakyatnya akan menentukan apakah konflik mereda atau justru membara. Dalam kondisi penuh tekanan, dua tokoh dengan gaya berbeda muncul. KDM, dengan langkah sederhana dan sikap terbuka, dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, dengan ketenangan khas keraton, sama-sama menghadapi rakyat yang sedang marah. Meski berbeda dimensi, keduanya bertemu pada tujuan yang sama, menjaga rakyat dan kedamaian negeri. Deddy Mulyadi dikenal sebagai sosok yang selalu hadir di tengah masyarakat. Ia sering datang tanpa protokol panjang, menyapa rakyat dengan gaya sederhana, bahkan bercanda untuk mencairkan suasana. Bagi KDM, pemimpin bukan untuk dijauhkan dari rakyat, melainkan hadir di saat suka maupun duka. Saat demo meletus, KDM tidak bersembunyi di balik pagar kantor pemerintahan. Ia memilih turun langsung, menyusuri barisan massa, dan menyapa satu persatu tokoh lapangan. Dengan bahasa Sunda yang akrab, ia meyakinkan rakyat bahwa aspirasinya akan didengar. Ia tahu, kepercayaan hanya bisa tumbuh dari keberanian untuk hadir. Sikap ini membuat banyak demonstran menaruh hormat padanya. Walau mereka datang dengan kemarahan, pertemuan dengan KDM meredakan emosi. Sosoknya yang merakyat menjadi pengingat bahwa ada pemimpin yang masih memandang rakyat sebagai sahabat, bukan ancaman. Berbeda dengan KDM, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 memilih jalannya sendiri. Sebagai raja sekaligus gubernur, ia membawa ketenangan dan wibawa yang lahir dari tradisi panjang keraton. Ia jarang berteriak atau melakukan aksi spontan, melainkan berbicara dengan kalimat penuh makna yang mudah meresap di hati rakyat. Saat demo mengguncang Yogyakarta, Sultan tidak menurunkan pasukan untuk menghadang. Ia justru membuka pendopo keraton, mempersilakan perwakilan massa duduk bersama. Dalam dialog itu, ia mendengarkan keluh kesah mahasiswa dan buruh, lalu menanggapinya dengan penuh kesabaran. Sultan selalu menekankan filosofi Jawa, nguwong ke uwong, memanusiakan manusia. Bagi beliau, pemimpin sejati bukan hanya menenangkan gejolak, tetapi juga menjaga martabat rakyat. Keteguhannya dalam menolak kekerasan membuat masyarakat percaya bahwa suara mereka dihargai. KDM dan Sultan jelas memiliki gaya yang berbeda. KDM bergerak cepat, spontan, penuh energi. Ia belusukan, mendekati massa, bahkan ikut duduk di jalan bersama mereka. Sementara Sultan lebih tenang, terukur, dan penuh simbol budaya. Ia menyalurkan pesan melalui kebijaksanaan keraton dan pertemuan formal. Meski demikian, keduanya memiliki kesamaan mendasar, mengutamakan rakyat. Tidak ada satupun dari mereka yang menjadikan aparat sebagai tameng utama dalam menghadapi demonstrasi. Mereka menolak untuk membungkam dengan kekerasan, karena sadar bahwa suara rakyat adalah bagian dari demokrasi. Gaya berbeda ini justru menjadi cermin bahwa kepemimpinan bisa hadir dalam banyak bentuk. Ada yang mengandalkan kehangatan langsung, ada pula yang menggunakan wibawa budaya. Namun, ujungnya sama, kedamaian dan kesejahteraan rakyat. Di satu kota, situasi makin memanas ketika massa mulai merangsek ke depan gedung pemerintahan.
KDM lalu mengambil megafone dari tangan demonstran. Dengan suara lantang namun bersahabat, ia berkata, "Mari kita bicara baik-baik, jangan rusak negeri ini. Saya dengar semua aspirasi kalian." Kata-katanya membuat massa hening sejenak. Mereka yang tadinya ingin memaksa masuk mulai menahan diri. Keberanian KDM berdiri tanpa barikade aparat membuat rakyat percaya ia tidak sedang bersembunyi. Ia lebih memilih menempatkan dirinya sebagai mediator, bukan lawan. Di Yogyakarta, Sultan memberi perintah serupa, tidak boleh ada bentrokan. Ia meminta mahasiswa dan buruh masuk ke pendopo. Dialog berjalan penuh penghormatan, tanpa teriakan atau bentakan. Dengan nada tenang, Sultan berkata, "Silakan bicara, negara ini milik kalian." Kalimat itu menjadi penyejuk di tengah panasnya situasi. Suatu ketika, seorang demonstran pingsan di tengah kerumunan akibat kelelahan. KDM yang melihatnya segera berlari, mengangkat tubuh pemuda itu, dan membawanya ke mobil ambulan. Ia memberi air minum sambil berkata, "Kamu harus sehat dulu, baru bisa berjuang." Aksi kecil ini menumbuhkan simpati besar dari massa. Di sisi lain, Sultan memilih langkah berbeda. Ia menginstruksikan abdi dalam dan relawan membuka dapur umum bagi para peserta aksi. Nasi bungkus, air minum, dan obat-obatan dibagikan secara cuma-cuma. Demonstran merasa dihargai, bukan diperlakukan sebagai musuh negara. Kedua sikap itu memperlihatkan bahwa kepemimpinan sejati tak hanya soal kebijakan, tapi juga kepedulian nyata. Rakyat butuh bukti bahwa pemimpinnya peduli, bahkan pada hal-hal kecil seperti kesehatan dan makanan. Kritik adalah bagian dari demokrasi, dan KDM menyadari hal itu. Ia sering menjadikan kritik sebagai bahan bercanda. Ketika seorang demonstran menyinggung kebijakannya, KDM menanggapinya dengan senyum, "Betul, saya juga sering salah. Makanya saya butuh kalian untuk mengingatkan." Jawaban sederhana ini meruntuhkan emosi. Sultan pun demikian, meski dengan cara berbeda. Ia menanggapi kritik dengan bahasa halus penuh filosofi. Saat mahasiswa menganggap pemerintah abai, Sultan berkata, "Kalau rakyat bicara, itu tanda cinta. Kalau mereka diam, itu tanda bahaya." Kritik ia ubah menjadi pengingat untuk terus memperbaiki kebijakan. Keduanya membuktikan bahwa kritik bukan sesuatu yang harus ditolak, melainkan pintu menuju kepercayaan rakyat. Pemimpin yang mau dirangkul rakyat, harus lebih dulu merangkul kritik. Pendekatan KDM cenderung praktis. Ia tidak suka bertele-tele, lebih memilih langsung turun dan memberi solusi seketika. Baginya, rakyat butuh jawaban cepat, bukan janji panjang. Itulah sebabnya ia sering dianggap pemimpin lapangan, yang selalu hadir di tengah gejolak. Sultan memilih jalan berbeda, jalan budaya. Ia menekankan nilai harmoni, kesabaran, dan kesantunan Jawa. Dengan cara ini, ia tidak hanya meredakan gejolak sesaat, tetapi juga menanamkan nilai jangka panjang bahwa perjuangan harus tetap menjaga martabat manusia. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan bisa hadir dalam dua dimensi. Yang satu bergerak di level praktis, yang lain di level filosofis. Namun keduanya sama-sama menjaga esensi, rakyat harus dilindungi. Demo yang awalnya panas lambat laun mereda. Di kota tempat KDM memimpin, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Mereka pulang dengan cerita bahwa pemimpin mereka hadir, mendengar, dan peduli. Tidak ada bentrokan, tidak ada air mata, hanya ruang terbuka untuk berdialog. Di Yogyakarta, situasi serupa terjadi. Setelah berbincang dengan Sultan di pendopo, mahasiswa dan buruh pulang dengan kepala tegak. Mereka merasa dihormati, meski tidak semua tuntutan bisa langsung dipenuhi. Namun, cara Sultan mendengar membuat mereka yakin perjuangan tidak sia-sia. Hasilnya sama, ketegangan mereda tanpa kekerasan. Kedua pemimpin ini membuktikan bahwa jalan dialog dan kasih sayang lebih kuat daripada tameng aparat. Dari kisah ini, kita melihat dua gaya kepemimpinan berbeda namun sejalan. KDM dengan humor, kesederhanaan, dan aksi cepatnya. Sultan dengan ketenangan, filosofi, dan simbol budayanya. Dua jalan ini lahir dari latar belakang berbeda, namun berujung pada tujuan yang sama, menjaga rakyat. Keduanya meninggalkan pelajaran penting bagi generasi berikutnya. Bahwa menjadi pemimpin bukan berarti berdiri di atas rakyat, melainkan berjalan bersama mereka. Keberanian mendengar, merangkul, dan mengayomi adalah inti dari kepemimpinan sejati. Warisan kepemimpinan KDM dan Sultan adalah teladan, bahwa rakyat bukan musuh, melainkan saudara.
Di tengah riuhnya demo, mereka memilih jalan hati. Dari dua dimensi inilah kita belajar, pemimpin sejati lahir dari kasih sayang pada rakyatnya.